Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Oke, jelas. Hanya Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih bisa istiqomah, diberi kesehatan, diberi kemampuan, dan diberi kemauan untuk terus istiqomah mempelajari ajaran Allah, menegakkan sunnah Rasulullah. Semoga ini menambah kualitas iman kita, meningkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita, dan kesejahteraan hidup kita, serta bisa meningkatkan juga pola pikir kita ya. Sehingga kelak kita menghadap Allah sudah membawa iman, membawa takwa, membawa rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu. Kita teladani Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang terpilih, yang dipilih oleh Allah menjadi teladan yang sempurna ya, bagi kehidupan manusia. Dari sudut apapun, dilihat dari manapun, beliau adalah model kehidupan yang sempurna untuk kehidupan manusia. Mari kita bersama-sama mendoakan semoga seluruh umat Islam kita ini makin lama makin berkualitas, makin lama makin mencintai ajaran Allah, makin lama makin semangat untuk menegakkan ajaran Allah dan sunnah Rasulnya, sehingga nanti dalam waktu dekat akan tegak ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, judul hari ini adalah mencintai Rasulullah. Hari ini kita dalam rangka merayakan Maulid Nabi ya. Ada dua istilah, Mauludun Nabi atau Maulidin Nabi. Kalau Maulid berarti itu, kalau Maulud itu berarti kelahiran bayi ya. Maulud itu dari isim maf'ul, jadi bayinya, bayi Nabi. Jadi kalau Maulid itu waktunya ya, waktu kelahiran dan zamannya, tempat kelahiran dan sebagainya, itu Maulid. Sehingga itu yang pertama, dua istilah itu. Ada lagi beberapa istilah yang perlu kita ambil. Ini Mauludin, sebenarnya kata Maulidin Nabi atau Mauludin Nabi itu dirayakan hari ini itu kurang pas ya. Kalau sekarang ini kelahiran Muhammad, Maulud itu kelahirannya, tapi kenabiannya belum lahir. Kelahiran nabinya setelah dapat Iqra, itu baru kelahiran nabinya. Jadi kalau 12 Rabiul Awal ini kelahiran orangnya. Tapi kalau Mauludun Nabi, jadi kalau sekarang ini seharusnya Mauludun Muhammad gitu. Bukan Nabi. Kalau Mauludun Nabi atau Maulidun Nabi itu sebenarnya nanti
bersama dengan turunnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diangkatnya Muhammad menjadi nabi atau rasul. Ya. Tapi masalahnya bukan masalah bukan masalah waktu dan sebagainya. Yang kita rayakan itu seperti ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, pada surat Taubah terakhir itu ya, ayat 128, laqad a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum min anfusikum azizun, ya itu ayatnya, laqad ja'akum, sebentar ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi ayat ini ada tekanannya. Sungguh-sungguh akum telah datang kepada kamu rasulun. Rasul yang datang itu kerasulannya min anfusikum, dari jenis dirimu. Jadi rasul manusia yang diangkat menjadi rasul, ini tubuhnya. Jadi yang kita peringati itu datangnya kerasulan. Makanya dengan datangnya kerasulan ini kita patut bersyukur gitu ya, bergembira, karena dengan datangnya kerasulan, datangnya kenabian, maka itu patut kita syukuri. Dengan datangnya ini kita menjadi umat Islam ya, kita mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan pelajaran, kita mendapatkan jalan hidup yang benar dan sebagainya, itu kalau datangnya Rasul, sehingga kita patut bergembira. Makanya ini sangat layak kalau dirayakan, kita bersenang-senang ya, supaya kita mengingat sejarah Rasulullah SAW dan sebagainya. Makanya kalau di Madura itu maulud begini nih, setiap rumah kadang-kadang mengadakan acara mauludan sendiri-sendiri ya. Itu rame kalau di Madura. Kalau galaknya di Jawa ini kurang rame, kurang semangat untuk merayakan, dan sebenarnya perlu diramaikan karena ini adalah datangnya kerasulan, datangnya cahaya penerang kepada umat manusia, datangnya Al-Quran sebagai petunjuk hidup untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Itu jadi perlu dirayakan sebenarnya. Makanya ayatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan seterusnya nanti kita bahasnya. Itu makanya kalau sekarang dirayakan itu layak. Ada orang yang mengatakan perayaan ini bid'ah dan sebagainya, ya saya kira saya kurang setuju ya. Nabi sendiri merayakan hari kelahirnya dengan puasa. Puasa Senin itu kan merayakan kelahirannya. Itu sebagai pembuka, sebagai pembukanya. Yang pertama, kenapa kita harus mencintai Rasul? Ya. Kenapa kita harus mencintai Rasul? Yang pertama, hadirnya Rasulullah adalah bagian dari cinta Allah kepada manusia. Gitu. Jadi dengan diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasulullah, itu bagian dari cinta Allah kepada manusia. Ya. Itu bagiannya. Ya. Allah itu sangat mencintai manusia, karena memang manusia ciptaannya dan untuk dijadikan hambanya, untuk mengenalnya, dan makanya sangat cinta sekali Allah kepada manusia.
tanda cinta Allah itu yang pertama ya, kita diberi kehidupan. Ya. Juga diberi keistimewaan. Walaqad karramna bani Adam, kalau gitu ya. Manusia itu mempunyai beberapa keistimewaan daripada makhluk yang lain, terutama kebebasan memilih cara hidup dan sebagainya, itu keistimewaan yang dimiliki oleh manusia. Ya. Kemudian diberi fasilitasnya. Alam semesta ini adalah fasilitas yang luar biasa yang dipenuhi oleh Allah. Semua kebutuhan manusia difasilitasi oleh Allah. Ya. Kemudian diberi petunjuk, yaitu kitab suci. Enggak itu aja, supaya kitab sucinya ada yang menerangkan, maka diangkatlah seorang rasul, supaya rasul itu bisa menjelaskan kitab sucinya bagaimana menjalankan, juga memberi contoh kehidupan bagaimana melaksanakan itu. Kita diberi rezeki yang luar biasa oleh Allah. Tak lupa juga luasnya ampunan Allah. Luasnya ampunan Allah. Kalau Allah itu maha pengampun, makanya disebut Ghafurur Rahim. Kemudian juga ada lagi menunda hukuman. Ya. Allah itu menunda hukuman. Kalau kita salah sekarang, nggak langsung dihukum sekarang. Masih ditunggu sampai ajalnya tiba. Masih ditunggu. Barangkali dalam perjalanan hidupnya dia mohon ampun, taubat dari dosa, kemudian kembali kepada Allah. Jadi menunda hukuman. Terus melipat gandakan pahala. Ya. Kalau dosa itu nggak dilipat gandakan. Kalau dosa satu ya, melakukan dosa ya dikasih 1. Tapi kalau pahala itu bisa dikasih 10 kali dan sebagainya, bahkan beratus-ratus kali atau beribu-ribu kali. Jadi melipat gandakan pahala. Ya. Kemudian mengabulkan semua permohonan yang pasti Allah berikan kepada manusia, fasilitas-fasilitasnya. Semua permohonan itu dikabulkan. Entah nanti dikabulkan di dunia atau dikabulkan di akhirat. Tapi semua dikabulkan. Atau dikabulkan dengan diganti yang lain. Ya, karena mungkin permintaannya kurang bagus, diganti, diberikan dalam bentuk yang lain. Kemudian diberi ujian dan peringatan. Ujian dan peringatan, sakit dan sebagainya itu adalah bagian dari cinta Allah kepada kita. Kalau kita diberi sakit, dosa kita terampuni. Kita diingatkan supaya kita nggak kebablasan, sehat terus untuk kayak Fir'aun. Ya. Ada surga dan neraka. Ya. Diberi surga, diberi neraka. Kalau berbuat baik nanti akhirnya ke surga, kalau berbuat lain itu dan lain-lain sebagainya. Ya. Setiap masalah biasanya oleh Allah diberi jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Jadi itu. Jadi kita mencintai Rasulullah itu bagian dari cinta Allah kepada manusia. Itu yang pertama. Kemudian cinta manusia kepada Rasulullah adalah hakikatnya cinta manusia kepada Allah. Ya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, berarti kita cinta kepada Allah. Ya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah dalam Al-Quran. Jika kau mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Makanya ada istilah mahabbatullah, mahabbatu ma yuhibbullah, mahabbatillah, mahabbalillah, mahabbabillah. Ada istilah gitu. Mahabbatullah artinya cinta kepada
Allah. Kenapa kita harus cinta kepada Allah? Ya memang layak Allah dicintai oleh kita, dan harus kalau ada manusia nggak cinta kepada Allah, itu ya manusia itu segalanya diberi oleh Allah, semua kebutuhannya diberi oleh Allah. Ya. Kok gak seneng sing ngekei gitu kan, yo Aneh. ya berarti manusia itu ya keterlaluan ya, karena nggak seneng nang sing ngekei, gak seneng nang sing ngekei, urip iku ya apa sih ya. Ya, betul. Kemudian ada mahabbatu ma yuhibbullah, mencintai apa yang dicintai Allah. Nah, Allah itu mencintai Rasul. Kan Allah mencintai Rasul, maka kita juga harus mencintai Rasul. Karena Allah mencintai, jadi mencintai apa yang dicintai Allah. Ya. Allah mencintai Rasul, makanya kita harus mencintai Rasul. Allah menyenangi orang yang baik, maka kita juga harus menjadi orang yang baik. Allah mencintai orang yang suka baca Quran, maka kita harus menjadi orang yang baca Quran, dan sebagainya ya. Dan sebagainya. Makanya itu mahabbah ma yuhibbullah. Kemudian mahabbah fillah, mencintai berkebersamaan dengan Allah. Cinta kok gak kepingin bareng itu kan ya gak iso. Kita terus kepingin atu-atuannya gak iso. Nah, kudune cinta itu bersama dengan Allah. Kemudian mahabbalillah. Mahabbalillah berarti kita cinta hidup menurut ajaran Allah. Nah, nek terus cinta tapi gak seneng nang ajarannya ya gak iso. Nah, itu. Ya. Nah, itu juga cinta kepada mahabbatullah atau billah ya, mencintai sarana-sarana yang membuat kita itu dekat dengan Allah. Mencintai masjid, karena masjid itu tempat sarana kita mendekati Allah. Mencintai, pokoknya sarana-sarana ya. Kita menyenangi sholat, karena sholat itu membawa kita dekat dengan Allah. Kita suka dzikir, karena dzikir itu mendekatkan kita kepada Allah. Jadi mencintai apa-apa sarana-sarana yang membuat kita dekat dengan Allah. Jadi bila kita mencintai Rasulullah, Allah pun pasti mencintai kita. Karena Allah sangat cinta kepada Rasulullah ya. Kalau kita menyimpan cinta kepada Rasulullah, maka demi Allah tubuh kita itu tidak akan dimakan bumi, karena di dalam tubuh kita ada cinta kepada Rasul. Ya. Gitu. Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Ya dalilnya seperti tadi itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Ya karena Rasulullah sangat cinta kepada kita. Sampai-sampai
Rasulullah itu karena cintanya kepada kita, dakwah setiap harinya Rasulullah memikirkan umatnya. Bahkan pada waktu mau meninggal dunia, waktu dicabut nyawanya, rasa sakit itu Rasulullah minta supaya rasa sakitnya dilimpahkan, diberikan kepadanya supaya umatnya tidak sakit. Bahkan Rasulullah itu meminta supaya semua umatnya itu masuk surga kepada Allah, kecuali yang tidak mau. Itu saking cintanya Rasulullah kepada kita. Kalau pada ayat itu, apa itu? Azizun ma alaihi ma anitum. Itu sangat berat terhadap apa yang menimpa kita. Jadi Rasulullah itu sifat empati dan simpatinya kepada beban tugas kita menjadi orang muslim itu sangat berat sekali. Ya, azizun alaihi ma anitum harisun, selalu menjaga Rasul. Alaikum bil mu'minina raufus, sangat rauf, sangat lembut cintanya Rasulullah dan sangat kasih sayang kepada umatnya. Raufur rahim. Itu dalilnya ya, yang pertama. Yang kedua, jadi mengikuti Rasulullah berarti refleksi cinta Allah dan cinta Rasulullah adalah kepatuhan. Makanya pada ayat Imran 31, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Rasulullah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah sunnah Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian, ya. Allah sangat ghafur dan rahim, sangat maha pengampun dan penyayang, itu ya. Kemudian ada lagi, mencintai Rasulullah itu sebuah kewajiban ya. Pada ayat Al-Qur'an dikatakan pada surat Taubah 24 itu, kul, apa itu? Ini ayatnya, bentar ya, saya bukakan Quran 9:24. Nah, kul in kana, gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, tegaskan Muhammad, jika kalian lebih cinta kepada bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara sekalian, pasangan hidup kalian, dan teman-teman kalian, wa mluniftarotumuha, dan perdagangan kalian, wa tijaratun tashana kasada, dan ya perdagangan kalian, wa masakina, dan tempat tinggal kalian, ahabba ilaikum minallah, lebih kalian cintai daripada Allah, wa rasuli, daripada dan rasulnya, wa jihad fisabilillah, dan cinta kepada jihad kepada Allah, fatarabbasu ya'ti Allah bi amri, diancam. Jadi tidak beriman kita, tidak sempurna iman kita sebelum kita mencintai Allah dan Rasulnya, serta jihad fisabilillah, melebihi cinta kita kepada yang lain. Tidak sempurna iman kita. Nah, itu ya. Itu. Ya.
Itu. Kemudian mencintai Rasulullah itu banyak manfaatnya. Yang pertama, ya, almar'u ma'aman ahbabta. Setiap orang di akhirat kelak bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta Rasulullah, besok kita bersama Rasulullah di akhirat. Kalau kita cinta yang lainnya, maka kita nanti di akhirat bersama yang kita cintai. Makanya nanti kalau kita cinta mengkaji Al-Quran, senang mengkaji Al-Quran, maka besok kita bersama dengan Quran bersama Quran di akhirat kelak. Ya. Itu. Almar'u man ahabba ma'aman ahabba. Jadi orang itu akan bersama yang dicintainya. Ya, semoga kita nanti bisa bersama dengan Rasulullah. Amin. Ada ayat lagi surat Nisa 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-shadiqina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin. Itu ada ayatnya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu Nabi, orang yang benar, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Nanti kita bersama dengan mereka di sana. Itu kemanfaatan cinta kepada Rasulullah. Makanya Allah besok itu bersama orang-orang yang saling mencintai. Nah, nek ngaji ki konco-konco saling mencintai, saling bersama, kita nanti bersama-sama dengan di akhirat kelak. Nek jarine Pak siapa itu tadi, sa RT itu saling mencintai, maka besok sa RT masuk surga. Ya. Kemudian sebab lahirnya cinta itu apa? Ya, sebab lahirnya cinta. Yang pertama, sebab lahirnya cinta itu karena pesona. Ya. Karena pesonanya. Ya, umpamanya kita melihat orang karena begitu mempesona orang itu, maka lahirlah kita senang kepadanya, cinta kepadanya. Ya. Maka karena pesona itu. Hanya saja tidak bisa melihat pesona Allah dan pesona Rasulullah itu kadang-kadang kita tidak bisa melihat. Itu yang garai kita tidak bisa mencintai Allah dan mencintai Rasul. Ya. Apa sih pesona Allah itu? Kalau kita mencintai, kita bicara Allah. Allah itu sangat mempesona. Kalau manusia suka keindahan, sebenarnya siapa yang paling indah itu? Allah. Karena Allah malah pemberi keindahan. Bukan hanya indah, tetapi pemberi keindahan, pecinta keindahan, dan senang yang indah itu Allah. Yang paling indah itu Allah. Kalau Anda mencintai karena orang itu baik, yang paling baik itu Allah. Kalau sampean senang orang yang suka memberi, Allah itu yang paling suka memberi. Nah, ini kadang-kadang kita tidak bisa gitu. Manusia tidak bisa melihat kebaikan Allah, pemberian Allah,
ya keindahan Allah, apalagi melihat keindahan ajarannya, keindahan yang diciptakannya gitu, itu tidak bisa melihat. Sehingga kita kadang-kadang karena kita tidak melihat pesona Allah, maka kita tidak bisa mencintai Allah. Padahal Allah itu sangat indah. Ya. Nah, sekarang kita lihat pesona Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad sangat mempesona? Sangat mempesona sekali. Yang pertama, Nabi Muhammad itu orangnya ganteng. Orang paling ganteng di dunia. Bahkan separuh kegantengan di dunia dimiliki oleh Muhammad, seperempatnya dimiliki Nabi Adam, seperempatnya lagi dimiliki oleh Nabi Yusuf. Nabi Muhammad itu sangat ganteng, sangat kuat, tubuhnya atletis sekali, sangat santun, akhlaknya Quran, akhlaknya akhlak Al-Quran. Ya. Nah ini kalau kita tidak tahu apa sirah nabawiyah atau kita tidak mempelajari bagaimana kisah-kisah Nabi Muhammad itu, nanti kita tidak mempesona gitu ya. Anak-anak sekarang ini lebih, terutama yang sekarang ini, jarang sekali diceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad, keindahan sikap Nabi Muhammad, keindahan tubuh Nabi Muhammad, kuatnya tubuh Nabi Muhammad, kasih sayang Nabi Muhammad kepada orang lain dan sebagainya, sehingga anak-anak kita ini tidak bisa mencintai Nabi Muhammad. Biasanya anak-anak kita ini lebih suka nanti Superman, wow, cerita Superman, sehingga dia lebih mencintai Superman, atau Kapten Amerika, hebatnya Kapten Amerika bagaimana gitu. Atau kalau yang dari Jepang itu apa? Apa itu? Ninja. Dari Jepang itu ya. Ya itu. Bahkan ini akhirnya anak-anak kita itu tidak mencintai Rasulullah karena tidak tahu kehebatan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berperang, bagaimana hebatnya pedangnya Rasulullah dan sebagainya itu. Pedangnya Sayyidina Ali, bagaimana hebatnya Sayyidina Ali membelah manusia dalam perang itu menjadi dua dan sebagainya, itu nggak diceritakan sekarang. Kayaknya ke depan ini perlu buat film-film atau cerita-cerita yang kayak begitu kepada anak-anak kita supaya lihat pesonanya, pesona Rasulullah. Itu. Dengan cerita seperti itu, maka akan lahir kecintaan kita kepada Rasulullah. Itu dari pesonanya. Rasulullah itu orang yang paling cerdas ya. Makanya disebut fatona, amanah. Orang yang paling amanah, diberi gelar Al-Amin. Orang yang paling jujur, siddiq gitu ya. Orang yang paling pintar menyampaikan nasihat dan sebagainya, paling bagus ya. Orator. Ya. Dari sifat 4 ini Rasulullah saja udah luar biasa, belum sifat yang lain ini. Amanah, tabligh, fatona, siddiq ya. Belum lagi Raufur Rahim, Azizun dan sebagainya ya. Sifat-sifat Rasulullah yang luar biasa itu. Ya. Bahkan Rasulullah menganggap kita ini saudaranya. Kalau sahabat-sahabat masih dianggap sahabatnya oleh Rasulullah. Tapi kalau kita yang tidak bisa menemui Rasulullah, dianggap kita adalah saudaranya. Begitu sayangnya Rasulullah kepada kita. Kita dianggap saudaranya. Itulah pesona Rasulullah. Ya. Makanya nek ngaji ojo muluk-muluk, ceritokno sejarah apa namanya. Itu perlu kepada anak-anak kita supaya mereka terpesona dengan kehidupan Rasulullah. Kemudian jasanya, kalau jasanya Allah wis gak karuan ya bisa. Jasa Rasulullah bagaimana? Jasa Rasulullah itu banyak buat kita. Dia sudah mengajari Al-Quran buat kita. Dia sudah mencontohkan perilaku yang baik buat kita.
Dia sudah mencontohkan bagaimana hidup yang baik buat kita. Jasanya itu sudah tidak terhitung. Makanya kita itu, kenapa kita menghormati orang tua? Karena jasanya orang tua. Tapi itu kan jasanya orang tua itu kan berkat jasanya Rasulullah. Andai kata tidak diajari oleh Rasulullah, orang tua kita mungkin juga tidak sayang kepada kita. Karena diajari oleh Rasulullah supaya orang tua kita sayang kepada anak-anak, maka orang tua menjadi sayang. Ya. Itu karena pesona dan jasanya. Kemudian cinta itu karena terbiasa. Ya. Jalanan kulino ya. Ya. Karena kita terbiasa membaca sejarah Rasulullah, karena kita terbiasa membaca Al-Quran, maka akan tumbuh, kita terbiasa membaca sholawat dan sebagainya, maka akan tumbuh rasa cinta. Ya. Karena juga cinta itu akan tumbuh karena kita memahami maknanya. Kenapa kita cinta Rasul? Karena maknanya cinta kepada Rasulullah, maknanya dalam sekali. Bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan itu. Itu ya. Jadi sebab cinta itu pesonanya, jasanya terbiasa karena juga maknanya. Itu. Tanda cinta ya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah itu tandanya kepingin ketemu dengan Rasulullah. Rindu kepingin hidup bersama Rasulullah. Menyediakan waktu khusus untuk bertemu dengannya. Itu yang pertama. Makanya kita ya, kelak kita akan ketemu dengan Rasulullah. Kalau bisa, sekarang ini kita bisa ketemu dengan Rasulullah. Mungkin dalam mimpi, mungkin dengan dalam angan-angan, bayangkan. Makanya kalau kita baca tiba itu, kalau mahalul qiyam, ya, begitu kita berdiri, ya, kita membaca sholawat itu marhaban ya nurul aini, marhaban dan sebagainya, itu membayangkan seakan-akan Rasulullah datang kepada kita gitu. Tola al-badru alaina min saniyatil wida wajaba syukur. Itu seakan-akan Rasulullah datang bersama dengan kita. Apakah Rasulullah ruhnya Rasul datang? Bukan itu. Tetapi membayangkan seakan-akan Rasulullah datang kepada kita. Sehingga di dalam hati itu, di dalam jantung itu deg-degan rasanya. Ya Allah, Rasul datang. Bayangkan gitu ya. Kemudian mengutamakan apa yang dicintai Rasulullah. Rasulullah mencintai apa? Mencintai Al-Quran. Maka kita mengutamakan belajar Al-Quran. Rasulullah itu mencintai saudaranya, maka kita mencintai saudaranya sesama Muslim ya. Rasulullah itu kayak sekarang ini mencintai Ahlul Bait ya. Ya kita harus juga cinta kepada Ahlul Bait. Gitu. Siapa Ahlul Bait? Itu bisa Ahlul Bait dalam hubungan darah, bisa juga Ahlul Bait dalam hubungan keimanan dan keilmuan. Ya. Kalau hubungan darah ya keturunan Nabi. Keturunan Nabi itu banyak dari Hasan Husain ya. Yang disebut Sayyid atau disebut apa itu?
ada kata sayyid, kemudian satunya ada apa itu ya istilahnya itu. Kalau di Indonesia biasanya Habib, padahal Habib itu sebenarnya tidak harus durian Nabi ya, Habib itu. Bukan durian Nabi juga bisa dipanggil Habib. Asrof ya, Sarif ya. Ada istilah sayyid, ada istilah sarif, itu keturunan Nabi. Ya. Itu sekarang ini lagi apa ya? Itu dibatalkan dan sebagainya. Itu kajian opo ya. Bagaimanapun kita harus mencintai keturunan Nabi. Ya, kalau yang kita ikuti itu adalah kita mengikuti Quran dan Sunnah Rasul, tidak mengikuti orang ya, tapi kita mengikuti ajarannya. Jadi itu yang jadi mengutamakan apa yang dicintai Rasulullah. Kemudian yang ketiga, senantiasa mengingatnya. Makanya kita harus sering baca sholawat supaya mengingat. Ya. Kemudian menikmati ketaatan dan merasa berat meninggalkan ketaatan itu karena tandanya kalau kita cinta ya. Merasa takut jauh dan ditinggalkan. Nah, itu kalau kita melanggar aturan, nanti kalau kita tidak melaksanakan sunnah Rasulullah, kita khawatir nanti ditinggal oleh Rasulullah. Tidak butuh pujian dan tidak peduli cacian. Kalau kita sudah cinta, tidak perlu pujian, tidak perlu cacian juga nggak direken. Karena orang cinta itu ya wes, nggak butuh pujian, nggak butuh cacian nggak ada gunanya. Ya. Tidak ingin pamer ya. Orang yang mencintai itu gak kepingin pamer. Meski kelihatan, orang mencintai kelihatan, tapi nggak kepingin pamer, nggak kepingin dilihat orang. Itu tanda cinta. Kalau menurut Kiai Hasyim Asy'ari, tanda cinta itu meneladani Rasulullah. Banyak menyebut namanya, rindu bertemu dengannya, sangat mengagungkan dan menghormati, kemudian mencintai apa yang dicintainya, Ahlul Bait itu ya, mencintai Al-Quran, kasih sayang kepada umatnya. Itu kalau menurut Kiai Hasyim Asy'ari tanda cinta. Sekarang manifestasinya cinta kepada Rasul, manifestasinya, buktinya ya, meyakini kerasulannya. 2, meniru akhlaknya. Hidupkan sunnahnya, itu berarti ini manifestasinya. Jadi kalau kita meyakini cinta tapi gak meyakini kerasulan, berarti ya gak cinta. Cinta tapi gak niru akhlaknya juga berarti bohong cintanya. Tidak menghidupkan sunnahnya ya berarti itu bohong. Mengutamakan Nabi dalam kehidupannya. Kalau memanggil Nabi itu ada disebut nama Nabi itu maka kita harus melalui Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bilang begitu, itu katanya hadis itu orang terpelit di dunia. Memperbanyak sholawat, ya, mengkaji Al-Quran, belajar ilmu terus-menerus, mencintai yang dicintai Rasulullah. Itu manifestasinya. Manifestasinya seperti itu. Oleh karena itu, banyak gelar ya yang yang dipunyai oleh Rasulullah. Satu, Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Ahmad artinya orang yang banyak memuji. Ahmad itu adalah panggilan Rasulullah belum lahir itu dipanggil Ahmad. Setelah Rasulullah lahir maka namanya menjadi Muhammad.
Muhammad. Nanti dalam kajian Toreka itu macam-macam nanti ini ya. Dapat gelar Al-Amin, Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Al-Mustafa, orang yang terpilih. Ruhullah, ruhnya Allah. Al-Yatim, dapat gelar Al-Yatim ya. Orang yang selalu butuh pertolongan Allah. Habibullah, orang yang mencintai Allah. Khalilullah, sama ya, orang yang mencintai Allah. Al-Mahi, artinya orang yang menghapus kekufuran. Al-Bashir, orang yang mengumpulkan seluruh manusia di hadapannya. Nanti di akhirat nanti Allah sebagai Al-Bashir, semua orang dikumpulkan di hadapan Rasulullah nanti ya, di padang mahsyar. Al-Aqib, artinya Rasul yang terakhir. Kalamullah, apa yang diucapkan Rasulullah itu adalah kalamullah. Yang terakhir Rasulullah, utusan Allah. Sebenarnya banyak ya. Ya, bukan hanya ini saja gelar Rasulullah. Ya. Nah, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Mari kita lebih belajar ya. Belajar mencintai Rasulullah, belajar mencintai Allah. Karena dengan cinta inilah kita akan bersama dengan beliau. Nanti kita akan bersama orang-orang yang saling mencintai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fikri atas apa yang sudah disampaikan pada tema pertemuan hari ini.